I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Film favorit kita semua akhirnya sudah keluar, Evil Dead Rise. Kayaknya film ini bukan sequel atau lanjutan dari film sebelumnya, melainkan film ini di-reboot atau dibuat ulang dengan cerita yang berbeda. Tapi tetap kalian wajib nonton film Evil Dead yang 2013. Jadi bagi kalian yang belum nonton, saya saranin nonton film itu dulu. Linknya ada di atas kanan layar kalian. Dan bagi kalian yang sudah menonton, kalian pasti tahu film itu seremnya kayak apa. Evil Dead Rise yang dirilis pada tahun 2023 ini akan kembali menceritakan tentang penemuan Naturum Demento atau Kitab Kematian yang melepaskan roh jahat ke dunia. Apakah Evil Dead Rise ini akan seseram film sebelumnya? Daripada makin penasaran, mari kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah danau. Terlihat ada seorang wanita bernama Stephanie dan pria bernama Caleb yang lagi nyantai di pinggir danau. Mereka di sana tidak hanya berdua saja. Ada satu lagi seorang wanita bernama Jessica. Tapi si Jessica ini lagi nggak enak badan. Nah, si Stephanie ini merupakan sepupunya Jessica. Sedangkan pria yang bernama Caleb ini adalah pacarnya si Jessica. Kemudian Stephanie kembali ke kabin untuk memeriksa keadaan Jessica. Terlihat Jessica masih terbaring lemas di atas kasur. Lalu Stephanie duduk di dekat Jessica sambil membaca buku horor. Tidak lama kemudian, dia kaget karena si Jessica tahu-tahu udah duduk di atas kasurnya. Dan anehnya lagi, Jessica bisa membaca buku yang dipegang oleh Stephanie tanpa melihatnya. Let me in. Let me in. A child's face looking through the window. Di sini Stephanie mulai merasa ketakutan. Lalu Jessica terjatuh dari kasurnya dan mengeluarkan cairan putih-putih dari mulutnya. Entah itu cairan apa. Ketika Stephanie mendekatinya, lalu Stephanie kembali ke danau dan menemui Caleb dalam keadaan kulit kepala yang sudah pelontos. Ternyata Jessica juga datang ke sana dan langsung mengambil drone milik Caleb, lalu menghantamkan drone itu ke kepalanya. Di sini Caleb berusaha ingin membantu Jessica, tapi dia malah ikutan jadi korban. Kemudian kita kembali ke satu hari sebelum kejadian itu terjadi. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Beth. Beth ini merupakan seorang grupis. Bagi kalian yang belum tahu, grupis itu semacam sebutan untuk seseorang yang ingin mencari kedekatan dengan musisi ataupun selebriti favoritnya, baik secara intim ataupun emosional. Ya, kalian tahulah. Jadi dia menganggap dirinya merupakan bagian dari kru salah satu band musik. Di sana Beth yang lagi di toilet sedang menggunakan tes pack untuk mengecek kehamilan, dan pas dilihat hasilnya ternyata positif. Kemudian kita beralih ke seorang perempuan yang bernama Ellie. Ellie merupakan seorang single parent dengan 3 orang anak. Anak pertama bernama Bridget, yang kerjanya suka demo. Kedua si Danny, yang suka nge-DJ. Dan yang terakhir bernama Casey, bocil kematian. Diketahui Ellie sudah bercerai dengan suaminya, dan sekarang dia tinggal bersama ketiga anaknya di sebuah apartemen sederhana. Tidak lama kemudian ada yang membunyikan bel pintu mereka. Ternyata yang datang adalah Beth. Dan Beth merupakan adiknya Ellie. Beth mengatakan bel di lantai bawah sepertinya rusak. Si Ellie berkata dia sudah telat bayar sewa selama sebulan karena gedung apartemen ini semuanya sudah rusak. Jadi mereka berencana ingin pindah ke tempat baru yang lebih bagus. Dan info sedikit ya, gedung apartemen mereka ini dulunya adalah sebuah bank. Kemudian Ellie menyuruh anak-anaknya untuk beli pizza biar mereka ada cemilan. Ketika anak-anak sudah pergi, Beth bertanya kemana suaminya Ellie.
Ellie pun menjelaskan kalau suaminya sudah pergi entah kemana. Suami Ellie percaya dengan membayar tunjangan anak, sama dengan mengasuh mereka dari jarak jauh. Beth berkata kenapa Ellie tidak memberitahunya. Kalau dia tahu, dia akan secepatnya datang untuk membantu Ellie. Padahal Ellie sudah menelpon Beth bahkan 2 kali, tapi tidak ada jawaban dari Beth. That was 2.5 months ago, Beth. Di dalam kamar mandi, Beth baru membuka pesan yang dikirim Ellie 2 bulan yang lalu, saat dia dan suaminya akan berpisah. Di sini dia sangat merasa bersalah. Tapi Ellie tidak marah kepada Beth. Ellie tahu kalau Beth juga sedang ada masalah. Singkat cerita, anak-anak sudah pulang dari membeli pizza. Ketika mereka berada di parkiran apartemen, tiba-tiba terjadi gempa di sana. Ketika gempa itu sudah berhenti, Danny menemukan sebuah lubang akibat goncangan gempa tadi. Pas dicek, ternyata di dalam lubang itu ada berangkas bank yang sudah tua. Karena penasaran, Danny pun masuk ke dalam sana. Danny membongkar semua barang yang ada di sana. Kali aja masih ada uang yang tertinggal di sekitar berangkas itu. Tapi dia malah menemukan beberapa surat lama dan ada foto pendeta yang sedang memegang sebuah buku. Di sana dia juga menemukan kepingan piringan hitam yang langsung Danny simpan di dalam tasnya. Di ruangan lain, Danny menemukan sebuah peti yang di atasnya sudah digantung banyak jimat perlindungan dan juga salib. Dan di dalam peti itu, Danny menemukan barang yang dibungkus dengan kain. Ternyata pas dibuka isinya adalah sebuah buku. Di sisi lain, akibat gempa tadi, Ellie menjadi panik karena anak-anak masih berada di luar. Dia pun meminta tolong tetangganya yang bernama Gabe untuk mencari anak-anak. Baru aja mereka ingin keluar, ternyata anak-anak sudah kembali menggunakan lift. Kemudian di dalam kamarnya, Danny mengajak Bridget membuka buku yang baru dia temukan. Karena buku itu terlihat antik, Danny pun berencana ingin menjualnya. Karena mereka tahu ibu mereka lagi membutuhkan uang tambahan. Kemudian Danny mencoba membuka buku itu, tapi jarinya malah terluka. Buku itu pun menyerap tetesan darah dari jarinya Danny. Kemudian, buku itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam buku itu terdapat tulisan-tulisan kuno dan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Bridget yang mulai nggak nyaman langsung menutup bukunya. Dan dia menyuruh Danny untuk mengembalikan buku itu. Tapi bukannya dikembalikan, Danny malah makin penasaran. Kemudian Danny mengambil piringan hitam yang dia temukan, lalu memutarnya. Terdengar suara pendeta yang bernama Marcus Littleton. Dia merupakan penjaga perpustakaan di Katedral Santo Patrick. Pada pembicaraannya, dia mengundang para pendeta untuk menyaksikan pembukaan artefak unik yang bernama Naturum Demento atau Kitab Kematian. Dia menjelaskan sampul buku itu diketahui terbuat dari daging manusia yang diawetkan, dan bagian dalam serta lukisannya ditulis menggunakan tinta darah. Di sana terdengar banyak orang yang tidak setuju kalau buku itu dibuka. Bahkan mereka juga meminta buku itu untuk dihancurkan. Kemudian rekaman itu pun selesai. Lalu terdapat bagian lain pada piringan hitam tersebut. Dikarenakan sebelumnya banyak orang yang menolak buku itu untuk dibuka. Jadi ada orang yang bernama Canon Damien Sanahan dan Pastor Hugo Cortez. Mereka secara diam-diam menerjemahkan tulisan yang ada di buku kematian itu. Dia juga berkata di setiap halaman buku itu terdapat beberapa ritual dan mantra-mantra kuno yang memungkinkan adanya kontak dengan makhluk supranatural yang ada di neraka. Kemudian mereka mulai membaca mantra tersebut. Di sini Danny berusaha menghentikan rekaman itu, tapi anehnya rekaman tersebut tidak bisa dihentikan. Lalu buku itu terbuka sendiri pada halaman pertama, dan terlihat gambar seorang wanita berwajah iblis. Lalu di dalam lift, Ellie mulai merasakan ada yang aneh, di mana dia mendengar suara bisikan di telinganya. Lalu kemudian,
Scene ini mengingatkan kita pada si Mia di film Evil Dead sebelumnya, di mana Mia terikat akar di rawa-rawa. Kemudian di dalam apartemen, Beth dan anak-anak mulai heran karena cuma lampu di kamar mereka yang mati. Tidak lama kemudian terlihat Ellie sudah kembali ke apartemennya. Tanpa berkata sedikit pun, Ellie langsung pergi ke dapur dan memasak sesuatu. Mereka terlihat aneh dengan tingkah Ellie yang berubah. Lalu Ellie seketika tersadar dan berkata, ada sesuatu di dalam dirinya. Don't let it take my babies. Kemudian Ellie jatuh pingsan. Dengan cepat Danny dan Beth membawa Ellie untuk pergi ke rumah sakit. Sementara Bridget bersama Casey menunggu di dalam apartemen. Ketika mereka ingin keluar, ternyata lift tersebut sudah rusak. Akhirnya mereka memutuskan untuk lewat tangga darurat. Tapi akibat guncangan tadi, tangga yang menjadi salah satu jalan mereka pun ternyata sudah hancur. Mau gak mau mereka kembali membawa Ellie masuk ke apartemen. Beth langsung memanggil tetangga Ellie, yaitu Gabe sama Pak Fonda, dan dia menceritakan semua yang sudah terjadi. Mereka menganggap si Ellie ini sudah tewas. Gabe pun mengajak mereka untuk mendoakan kepergian Ellie. Kemudian Gabe berkata kalau masih ada tangga darurat di sisi utara gedung, agar mereka bisa turun dan mencari bantuan. Tapi untuk menuju ke tangga darurat itu, mereka harus melewati kamar tak berpenghuni, dan mereka harus membuka paksa kamar itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Beth masih menemani jasadnya Ellie sampai bantuan datang. Lalu tiba-tiba, dia dikejutkan dengan pesan suara yang pernah dikirim Ellie ke HP-nya. Tapi pesan suara itu agak aneh, di mana Ellie meminta tolong kepada Beth, karena dia sekarang sedang dibakar hidup-hidup. Apakah sekarang roh Ellie dikurung oleh para iblis di neraka, sehingga para iblis itu bisa menguasai tubuhnya? Lalu kemudian Ellie kembali bangkit, tapi yang pasti itu bukan lagi si Ellie. Di sini Ben merasakan kalau tubuh Ellie sangat panas. Mereka pun memasukkan Ellie ke dalam bak mandi. Lalu tiba-tiba, saking panasnya tubuh Ellie, air yang ada di bathtub pun menjadi mendidih. Kemudian Ellie berteriak sangat kencang sampai membuat semua kaca di sana menjadi retak. Scene ini juga mengingatkan kita pada film Evil Dead sebelumnya, di mana Mia berteriak dengan sangat keras. Ellie yang sudah benar-benar menjadi iblis berusaha menyerang mereka semua, bahkan anaknya sendiri. Di sini Ellie berhasil melukai Bridget, tapi Danny langsung menolongnya. Lalu Ellie menggunakan cara cap cip cup untuk memilih siapa yang akan dia serang terlebih dahulu. Dan pilihannya jatuh kepada Casey, anaknya yang paling bontot. Tapi tiba-tiba Gabe datang ke sana. Tanpa basa-basi, Ellie langsung menyerang Gabe dan memakan matanya. Lalu dia juga menyerang orang lain yang ada di sana. Karena ada kesempatan, Beth langsung menutup pintu apartemennya, biar Ellie nggak bisa masuk ke kamar mereka. Ketika sudah tidak ada suara, Beth pun mengintip situasi di luar kamar. Dia melihat Ellie yang masih kesurupan sambil mengejar seorang anak kecil. Lalu kemudian Pak Fonda datang sambil membawa senjata. Tapi gimana ya? Karena musuh Pak Fonda ini iblis, jadi senjata begituan apalagi nggak pakai skin, nggak akan mempan sama si iblis. Lalu di sini Bridget sadar dan dia berkata kepada Danny, ibu mereka sekarang kok mirip seperti salah satu gambar yang ada di buku tersebut. Dan dia menyalahkan Danny, harusnya Danny tidak pernah mengambil buku terkutuk itu. Tapi Danny yang ketakutan merasa kalau ini bukan salahnya. Beth langsung memisahkan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian Danny pun ingin menunjukkan sesuatu kepada Beth. Dia menunjukkan buku terkutuk itu.
Dia juga menunjukkan piringan hitam, di mana piringan hitam itu berisi suara pendeta yang membaca mantra-mantra yang ada di dalam buku tersebut. Dan ketika pendeta itu membaca mantra-mantranya, kekacauan ini pun terjadi. Di sini Danny mulai sadar kalau memang ini semua adalah salahnya. Lalu tiba-tiba buku itu terbuka sendiri, memperlihatkan seorang wanita dengan tentakel dan cairan hitam yang keluar dari mulutnya dan juga matanya. Gambar itu akan memberikan pertanda kepada Bridget. Akibat luka dari serangan Ellie sebelumnya, membuat Bridget perlahan juga ikutan terkena kutukan. Terlihat cairan hitam keluar dari mulut, hidung sampai ke matanya. Lalu dari mulut Bridget keluar banyak serangga kecil. Lagi-lagi di sini hampir sama seperti film Evil Dead sebelumnya. Jika ada seseorang yang terluka atau terbunuh gara-gara si iblis, maka kutukan itu akan juga menyebar di dalam dirinya, dan orang itu juga akan dirasuki oleh iblis. Sementara itu Casey mendekati pintu karena mendengar Ellie bernyanyi. Ellie terus membujuk Casey agar dia membukakan pintunya. Open up now. Tentu saja Ellie yang polos merasa ibunya sudah baikan dan mencoba untuk membuka pintu tersebut. Lalu kemudian Danny dan Beth langsung menyelamatkan Casey. It'll be okay, Danny. Lalu terdengar suara berisik dari arah dapur. Beth pun segera memeriksanya. Ternyata di sana sudah ada si Bridget yang lagi nongkrong di sudut. Beth pun bertanya apa yang sedang Bridget lakukan di sana. Ketika Bridget membalikkan wajahnya, ternyata dia lagi asik nyemilin gelas kaca. Udah kayak orang kesurupan kuda lumping. Kemudian Bridget menangkap parutan keju tersebut dan memarut betisnya Beth. Yang dimana pasti itu lebih pedih daripada betis cabai-cabean yang terkena knalpot motor R.E. King. Kemudian Bridget mengejar Danny masuk ke kamar, lalu menyerang Casey. Ketika dia mendekat, Bridget tertusuk tongkat yang dipegang oleh Casey. Setelah itu Danny membungkus Bridget dan mengikatnya dengan tali untuk berjaga-jaga. Lalu di sini Beth ingin mendengarkan isi dari kaset piringan hitam tersebut, tapi Danny merasa itu terlalu berbahaya. Takutnya kata-kata di dalam kaset itu akan membangkitkan lebih banyak iblis ke dunia. Tapi Beth tetap ingin mendengarnya, karena mungkin aja di dalam kaset itu terdapat cara untuk menghentikan semua kutukan ini. Lalu Beth memberikan pisau ke Danny untuk dia berjaga-jaga. Sedangkan Beth akan mendengar rekaman ini sendirian. Di sini Beth agak sedikit pinter karena dia menggunakan headset. Jadi kalau ada mantra-mantra lain yang diucapkan, hanya dia yang bisa mendengarnya. Gak kayak si Danny yang malah menggunakan speaker besar. Beth memulai rekaman itu pada bagian akhir biar mantra-mantra yang sudah terbaca tidak terulang. Rekaman itu pun mulai berbunyi. Setelah 2 malam sejak pendeta itu membaca mantranya, di rekaman terakhir itu si pendeta mengingatkan untuk siapa saja yang menemukan buku terkutuk itu agar tidak membaca mantra yang ada di dalamnya, karena kitab kematian itu tidak dapat dihancurkan. Dia juga mengatakan siapa saja yang nanti menemukan buku ini harus secepatnya dikubur dalam-dalam di tempat yang paling rahasia. Lalu kutukan buku itu menyebar dengan cepat, dan para pendeta itu tidak dapat menghentikan iblisnya. Berbagai macam telah mereka coba, tapi iblis itu tetap saja bangkit. Dan satu-satunya cara untuk selamat hanyalah lari. All you can do is run. Di sisi lain, Ellie berhasil menemukan cara masuk ke dalam apartemen. Danny dan Casey mulai mendengar seperti ada orang berjalan dari atas loteng. Casey menganggap itu suara kucingnya Pak Fonda, yang memang suka terjebak di atas loteng. Tapi di sini Danny tahu, suara tersebut tidak terdengar seperti langkah kaki kucing. Danny yang ketakutan ingin memanggil Beth di dalam kamarnya. Lalu dia menyadari Bridget telah kembali bangkit. Told you should have put the book back, Danny.
Sementara Beth juga tidak menyadari kalau Ellie sudah berada di belakangnya. Di luar, Beth menemukan Danny yang sudah sekarat akibat diserang oleh Bridget, dan akhirnya dia meninggal dunia. Ellie kembali menangkap Beth, dan di sini iblis itu tahu kalau Beth sedang hamil. Two souls. Lagi-lagi, Beth berhasil selamat. Dia langsung mengajak Casey keluar dari apartemen tersebut. Di luar kamar apartemen, Beth melihat pemandangan yang sangat horor, di mana seluruh penghuni di apartemen itu sudah dibunuh oleh Ellie. Kemudian Beth mengambil shotgun milik Pak Fonda untuk membuka pintu menuju ke tangga darurat. Ketika dia ingin menembak pintunya, tiba-tiba Beth kembali menembak tangan Ellie sampai copot. Lalu kemudian terlihat Danny dan Bridget kembali bangkit. Bahkan bukan hanya mereka, semua orang yang tewas dibunuh oleh iblis itu bangkit kembali. Beth langsung mengajak Casey masuk ke dalam lift, dan ternyata dari tadi lift itu tidak rusak. Hanya saja pintunya terhalang oleh kunci mobil. Di dalam lift, mereka kembali diteror dengan darah yang tiba-tiba muncul memenuhi lift tersebut. Sementara para iblis yang sudah bangkit, mereka bergabung dan berevolusi menjadi iblis Kopet, atau rajanya iblis. Kemudian iblis itu mengejar Beth melalui gorong-gorong yang ada di atas lift. Untungnya sebelum mereka tenggelam di genangan darah, lift itu sudah sampai di lantai bawah. Dengan cepat mereka menuju ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Tapi tentu saja iblis itu tidak akan melepaskan mereka. It's coming! Karena pintu di parkiran itu sudah mulai mau menutup, Beth langsung menarik Casey keluar dari sana. Tapi sayangnya, kaki Casey berhasil ditarik oleh si iblis, yang membuat Beth harus kembali masuk ke dalam. Iblis itu mengambil gergaji mesin untuk membunuh Casey, tapi untungnya Beth segera datang menyelamatkannya. Beth langsung mengambil gergaji mesin yang dilempar oleh iblis itu. Dan seperti ciri khas di film Evil Dead, gergaji mesin adalah senjata yang paling OP. Beth langsung menyuruh Casey untuk menghidupkan mesin penggiling tersebut, dan dia mendorong iblis itu masuk ke mesinnya, yang membuat tubuh iblis itu perlahan hancur menjadi kopet-kopet kecil. Dan akhirnya Beth berhasil mengalahkan iblis itu dan segera mengajak Casey pergi dari sana. Keesokan harinya di apartemen itu kita melihat si Jessica atau wanita yang kesurupan di awal film tadi, yang baru aja keluar dari kamarnya. Ternyata si Jessica juga tinggal di apartemen tersebut, tapi mereka beda lantai. Ellie di lantai paling atas, sedangkan Jessica berada di lantai bawah. Karena keasikan tidur, jadi Jessica tidak tahu dengan kejadian heboh semalam. Pada pagi itu, Jessica berencana pergi berlibur ke kabin milik pacarnya yang kita lihat di awal film tadi. Tidak lupa juga dia mengajak sepupunya yaitu si Stephanie. Kemudian dari spion kaca mobil, Stephanie melihat banyak genangan darah dan daging yang berserakan di lantai. Lalu tiba-tiba, dan film pun selesai. Memang film Evil Dead merupakan film horor ter-the best yang pernah saya tonton. Film ini tidak hanya memberikan sensasi horor, tapi juga memberikan hasrat psikopat dan kesadisan di dalam diri kita. Tapi menurut saya ya, masih mencekam film Evil Dead sebelumnya yang di tahun 2013. Tapi dari film ini yang paling mengena adalah background ceritanya, di mana Ellie sebagai seorang ibu tunggal dengan 3 orang anak menjadi korban keganasan iblis dan harus menyerang anak-anaknya sendiri. Oke lah teman-teman, gimana menurut kalian filmnya? Apakah lebih menegangkan dari film yang sebelumnya? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.